Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elkito Bagus, Devaya Snita Putri, Novi Septia Putri, dan Putri Sagita Nugraheni. Baiklah, pada hari ini kami akan menjelaskan materi subklasis diapetal. Yang pertama, subklasis diapetal merupakan kelompok tumbuhan dengan habitus berupa terna, semak, perdu, dan pohon. Mempunyai hiasan bunga ganda. Kelompok dengan mahkota dapat dibedakan dengan jelas. Daun mahkota bebas satu sama lain. Bagian-bagian bunga umumnya tersusun secara spiral. Dari subklasis diapetal ini ada ordo Caryophyllales atau Centrospermae. Umumnya merupakan tumbuhan berupa terna, jarang sekali berkayu, daun tunggal tanpa daun penumpu, bunga biseksual atau teredu menjadi biseksual, actinomorph, pentamer, dengan tenda atau jelas dibedakan atas kelopak dan mahkota ovarium inverus atau superus. Selanjutnya yaitu dari ordo Caryophyllales ini ada 3 familia. Yang pertama familia Amarantaceae, merupakan terna berumur pendek dan umumnya jarang yang delayu. Daun kadang-kadang bersifat sukulen, berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Bunga kecil derigan brektea, biasanya biseksual, dan racemosa atau simosa, perhiasan bunga 4-5 lobus, sepaloid seperti gut. Contohnya Amaranthus retrofleccus. Contohnya ada di PPT. Selanjutnya itu familia Nyctaginaceae, tumbuhan berkayu atau terna, jarang pohon, dengan daun-daun tunggal yang duduknya berhadapan, tanpa daun penumpu. Bunga tersusun dalam kelopak-kelopak kecil, banci, sepal 3-6 petal. Sepal 3-6. Petal banyak berasal dari Staminodium, karpet ruang banyak. Contohnya Mirabilis jalapa atau kembang pukul 4. Yang selanjutnya itu familia Portulacaceae, merupakan herba sukulen, daun tunggal, beragina, tabas sukulen dengan tata letak daun tersebar atau berhadapan. Stipula selaput atau sisik, atau tersusun dalam roset dengan daun penumpu, tipis seperti selaput atau mengalami metamorfosis. Braktea biasanya 2 sepaloid, serta bunga 4-6 lobus, petaloid. Stamen sebanyak petal, berhadapan dengan petal. Ovarium superus atau semi-inverus. Contohnya Portulaca oleracea atau krokot tumbuhan liar. Baik, materi selanjutnya yaitu ordo Ranales atau Polycarpicae. Umumnya, tumbuhan dengan batang berkayu, terdapat daun buah yang bagian-bagian bunga lepas dan tersusun secara spiral. Daun-daun buahnya kadang-kadang masih jelas sifatnya sebagai sporofil, dengan bakal-bakal B atau makrosporongium yang terletak pada tepinya marginal, bebas dalam bunganya. A. Familia Nyampake, tumbuhan air, tumbuh di rawa-rawa atau daerah yang tergenang air terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Daun terapung di permukaan air atau tenggelam, tetapi ada juga yang muncul di atas air bunga terpisah. Actinomorph dengan perhiasan bunga berbilang 3 sampai banyak yang berfungsi sebagai kelopak atau hanya daun tanda bunga yang tersusun dalam 2 lingkaran. Contoh spesiesnya antara lain Nyamphaelotus and stellata atau teratai yang merupakan tumbuhan air. B. Familia Annonake, tumbuhan berkayu dengan daun tuges yang duduknya tersebar bersaling yang mengikuti rumus persen tanpa daun, penumpuan bunga jarang berkelamin tunggal. Actinomorph trimer, benang sari banyak, valua 1 sampai banyak. Buah kebanyakan berupa buah buni, kadang berupa buah ganda. Contoh spesies yaitu Annona muricata atau sirsa.
C. Familia Magnoliaceae. Habitus pohon atau perdu mempunyai bau yang aromatik, tata letak daun tunggal tersebar, spatula besar, sering menutupi kuncup, bunga besar biseksual, jarang kelihatan bunga. Perhiasan bunga jelas dibedakan atas kalik dan corolla atau tidak dapat dibedakan yang tersusun secara spiral. Benang sari tersusun spiral putih yang terdiri dari banyak karpel yang bebas dan tersusun spiral. Contoh, Misselia alba atau cempaka putih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, ordo Roedales atau Brassicales, di mana merupakan tumbuhan dengan habitus berupa terna, bunga kecil, actinomorph, zygomorph, sepal dan petal stamen, beberapa banyak atau tetradinamous, syncarpus, dengan aventa parietal benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota atau lebih banyak. Kemudian ovarium superus dengan 2 ruang atau banyak buah kapsul, memanjang atau pendek, adanya bulu-bulu getah dan sel-sel yang mengandung mirosin. Adapun terbagi menjadi beberapa famili. Yang pertama yaitu familia Papaveraceae, di mana kebanyakan anggotanya berupa terna anual atau perennial, jarang sekali berupa semak atau pohon, menghasilkan getah seperti susu atau getah yang berwarna. Selanjutnya yaitu daun tersebar di bagian ujung batang, dekat bunga, berhadapan atau berkarang, helaian daun sering berbagi, daun penumpu tidak terdapat bunga terpisah-pisah, bunga banci, actinomorph, di mana daun kelopak 2, bebas, daun mahkota 4, jarang lebih atau tidak ada. Biasanya mendapat kunjungan serangga yang mengumpulkan serbuk sari, benang sari banyak, bebas, kepala sari berupa 2, dan membuka dengan rentang membujur. Contohnya saja Papaver roeas. Yang kedua yaitu familia Caparidaceae, di mana merupakan habitus terna, semak atau pohon, kadang-kadang memanjat, daun tunggal atau majemuk menjari, sering mempunyai daun penumpu, duduknya tersebar, kadang-kadang berhadapan, bunga umumnya banci, actinomorph atau zygomorph, biasanya tersusun dalam tandan. Contohnya saja Caparis spinosa. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu familia Cruciferae atau Brassicaceae, di mana kebanyakan berupa terna anual atau perennial, jarang sekali berupa tumbuhan berkayu, daun tunggal atau majemuk, duduknya tersebar, di mana tidak mempunyai daun penumpu, bunga banci bilateral, simetris atau actinomorph, kemudian biasanya tersusun dalam tandan, di mana pada ujung-ujung batang jarang mempunyai daun-daun pelindung. Contohnya saja Brassica nigra. Yang keempat yaitu familia Rhesedaceae, yaitu terna anual atau perennial, daun tunggal atau majemuk, menyirip, duduk tersebar, mempunyai daun penumpu yang kecil, kadang-kadang seperti kelenjar, bunga banci, jarang berkelamin tunggal, biasanya zygomorph, tersusun dalam rangkaian berupa tandan atau bulir, kelopak tidak gugur, kemudian terdiri atas 4-8 daun kelopak, daun mahkota kecil, tidak lekas menarik perhatian serangga, kemudian jumlahnya pun 8 atau bahkan tidak ada. Contohnya saja Reseda adorata. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang famili Moringaceae. Pohon dengan daun majemuk menyirip, ganda 2-3, duduknya tersebar, tanpa daun penumpu atau daun penumpu telah mengalami metamorfosis menjadi kelenjar-kelenjar pada pangkal tangkai daun. Bunga banci, zygomorph, tersusun dalam malai yang terdapat dalam ketiak-ketiak daun. Dasar bunga bangun mangkuk, kelopak terdiri atas 5 daun kelopak, mahkota pun terdiri atas 5 daun mahkota. Benang sari 5 ditambah dengan 5 lagi yang telah mandul atau staminodium. Contoh Moringaceae oleifera. Yang selanjutnya
Manfaat dari beberapa spesies pada ordo Centrospermae, Ranales, dan Roedales. Yang pertama, sebagai bahan obat, contohnya yaitu Polygala senega, Rutagrapheolens, Dictamnus albus, Pilocarpus pinnatifolius, Brucea amarissima, dan Quassia amara. Yang kedua, penghasil atau bahan bangunan, misalnya Fagara pterota atau penghasil kayu besi, Fagara flava, dan Chloroxylon swietenia atau penghasil kayu sutra, Swietenia mahagoni, dan Gowpia glabra. Yang ketiga, sebagai antioksidan, misalnya Mapigia punicifolia, Malpigia glabra, Citrus sp, dan Vitis vinifera. Yang keempat, sebagai tanaman hias, misalnya Murraya paniculata, Aglaia adorata, Coelreuteria paniculata, Impatiens balsamina, Parthenocissus tricuspidata, dan Lex verticillata. Yang kelima, dapat dikonsumsi, misalnya Lancium domesticum, Sandricum coejape, Erioglosum rubiginosum, Anacardium occidentale atau jambu mete, dan Magifera indica. Yang keenam, penghasil jenis teh, misalnya Cata edulis, Ilex amara, dan Lex paraguariensis. Yang ketujuh, sebagai penyedap masakan, misalnya Apium graveolens atau seledri, Pimpinella anisum, Funiculum vulgare atau adas, Coriandrum sativum atau ketumbar, dan Cuminum ciminum atau jintam. Yang kedelapan, sebagai bahan pembuatan kertas, misalnya Tetrapanax papyriferus atau Rispeplen empulur untuk pembuatan kertas. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.